Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan tentang Project Risk Management. Anggota kelompok kami ada Herlambang Dimas Wisnuaji, Iqbal Ardi Pratama, dan juga Feridoni Kurniawan. Yang pertama-tama, apa itu resiko? Resiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, seperti kegiatan proyek di bidang teknologi. Pasti ada berbagai ketidakpastian dan faktor ketidakpastian itu yang akhirnya menyebabkan timbulnya resiko pada suatu kegiatan. Selanjutnya, apa itu manajemen proyek? Merupakan ilmu pengetahuan yang mengidentifikasi, meneliti, dan menjawab serta melanjutkan suatu proyek dan menemukan cara yang terbaik untuk mencapai sasaran hasil proyek. Keuntungan manajemen risiko. Yang pertama, dapat mengantisipasi atau menghindari masalah. Yang kedua, mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi, dan seterusnya. Adapun tahapan proses, ada beberapa tahapan proses dari project risk management, yaitu yang pertama, plan risk management. Yang kedua, identify risk. Yang ketiga, perform qualitative risk analysis. Yang keempat, perform quantitative risk analysis. Yang kelima, plan risk response. Yang keenam, control risk. Berikut ini merupakan gambaran dari project risk management secara keseluruhan. Yang pertama, plan risk management, yaitu proses mendefinisikan bagaimana melakukan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Berikut ini merupakan gambaran dari plan risk management. Adapun inputan, yang pertama, project management plan, yaitu penjelasan bagaimana rencana-rencana dan keputusan suatu proyek akan dijalankan. Yang kedua, project charter, digunakan sebagai titik mula untuk perencanaan awal. Yang ketiga, stakeholder register, sebuah dokumen manajemen proyek yang mengidentifikasi, menilai, dan mengklasifikasikan stakeholder pada proyek tertentu. Yang keempat, enterprise environmental factor, yaitu faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen jadwal rencana. Yang kelima, ada organizational process asset, dapat berupa guideline yang telah terstandarkan. Contohnya, work instruction atau WI. Lalu ada kriteria evaluasi proposal dan lain-lain. Tools dan teknik. Yang pertama, analisa teknik, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk memahami dan menentukan konteks manajemen risiko secara keseluruhan. Yang kedua, ada expert judgment, untuk memastikan pembentukan komprehensif dari rencana manajemen risiko. Penilaian dan keahlian harus dipertimbangkan kelompok atau individu dengan pelatihan khusus. Yang ketiga, ada meeting, yaitu tim proyek mengadakan pertemuan perencanaan untuk mengembangkan rencana manajemen risiko. Selanjutnya, output. Risk management plan, yaitu rencana manajemen risiko, adalah komponen bahasa dari rencana manajemen proyek dan menjelaskan bagaimana manajemen risiko kegiatan terstruktur dan yang dilakukan. Rencana manajemen risiko meliputi metodologi, peran dan tanggung jawab, penganggaran, dan timing,
Selanjutnya yang kedua ada identify risk. Identifikasi risiko adalah proses menentukan risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik dari risiko tersebut. Berikut ini merupakan gambaran dari identify risk. Input. Yang pertama, risk management plan. Dokumen formal yang menjelaskan bagaimana menangani risiko spesifik dan tindakan pengelolaan risiko apa yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghapus ancaman terhadap kegiatan dan hasil. Yang kedua, cost management plan. Rencana manajemen biaya, merencanakan proses dan kontrol yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi risiko di seluruh proyek. Yang ketiga, schedule management plan. Proses penetapan kebijakan prosedur dan dokumentasi untuk perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Yang keempat, human resource management plan, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran tim proyek, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, melaporkan koordinasi tim proyek, dan membuat rencana manajemen kepegawaian. Tools dan teknik. Yang pertama, dokumen review. Sebuah tinjauan terstruktur dokumentasi proyek dapat dilakukan termasuk rencana, asumsi, file proyek sebelumnya, perjanjian, dan informasi lainnya. Yang kedua, information gathering teknik. Contoh informasi teknik pengumpulan yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko antara lain brainstorm, Delphi teknik, interview, dan root cause analysis. Yang ketiga, checklist analysis. Risiko dikembangkan berdasarkan informasi historis dan pengetahuan yang telah diakumulasi dari proyek serupa sebelumnya dan dari sumber informasi lain. Yang keempat, assumption analysis. Setiap proyek dan rencana yang disusun dan dikembangkan berdasarkan seperangkat hipotesis, skenario, atau asumsi-asumsi. Output. Risk register adalah dokumen di mana hasil analisis risiko dan perencanaan respon risiko dicatat. 3. Perform qualitative risk analysis adalah proses memprioritaskan risiko untuk analisis lebih lanjut atau tindakan dengan menilai dan menggabungkan probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya. Ini merupakan gambaran dari perform qualitative risk analysis. Input. Yang pertama, risk management plan, yaitu dokumen yang disiapkan oleh manajer untuk menganalisis risiko sebelumnya. Yang kedua, scope baseline, bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang ruang lingkup suatu proyek, termasuk ruang lingkup dan deliverable dari proyek. Yang ketiga, risk register, yaitu tempat penyimpanan untuk informasi risiko yang mencakup data yang dikumpulkan dan dipahami tentang risiko dari waktu ke waktu. Tools dan teknik. Yang pertama, risk probability and impact assessment. Penilaian probabilitas risiko menyelidiki kemungkinan bahwa setiap risiko spesifik akan terjadi. Yang kedua, probability and impact metric adalah alat bagi tim proyek untuk membantu memprioritaskan risiko. Yang ketiga, risk data quality assessment, yaitu risiko penilaian kualitas data, mengevaluasi data risiko untuk secara objektif menentukan apakah itu akurat dan kualitas yang dapat diterima. Output. Project Document Update.
dokumen proyek yang dapat diperbarui namun tidak terbatas pada yang pertama risk register update dan juga assumption log update. Yang keempat, perform quantitative risk analysis adalah proses numerik yang menganalisis efek gabungan dari risiko proyek individu yang teridentifikasi dan sumber-sumber ketidakpastian lain pada keseluruhan tujuan proyek. Ini merupakan gambaran perform quantitative risk analysis. Input. Yang pertama, risk management plan adalah dokumen yang disiapkan oleh manajer proyek untuk menganalisis risiko sebelumnya. 2. Cost management plan adalah dokumen yang berisi semua perkiraan biaya proyek, panduan untuk menetapkan dan mengelola cadangan risiko. Yang ketiga, schedule management plan adalah dokumen dari metodologi penjadwalan yang dipilih dengan alat dan teknik penjadwalan yang sesuai. Yang keempat, risk register berisi dampak, kemungkinan, urgensi, semua risiko yang bersama-sama bergabung untuk memberikan peringkat risiko dari setiap risiko. Tools dan teknik. Yang pertama, data gathering and representation teknik. Pada pengumpulan data dan teknik representasi, ada dua hal yang harus dilakukan antara lain. Yang pertama, interviewing dan probability distribution. Yang kedua, quantitative risk analysis and modeling teknik. Analisis risiko kuantitatif dan teknik permodelan umumnya. Teknik yang digunakan yaitu pendekatan analisis yang berfokus pada event dan proyek. Yang ketiga, expert judgment. Idealnya, untuk melakukan penilaian menggunakan bantuan seorang ahli yang berpengalaman yang nantinya dapat membantu mengidentifikasi biaya potensial dan dampak jadwal. Output. Project Document Update. Daftar risiko diperbarui untuk mencerminkan hasil dari analisis risiko kuantitatif. Informasi yang ditambahkan meliputi pertama, probabilistic analysis of the project. Yang kedua, probability of achieving time and cost objective. Yang ketiga, prioritize list of quantified risk. 5. Plan risk response, yaitu proses perencanaan yang melibatkan pemilihan pendekatan respon yang digunakan untuk mengatasi setiap risiko yang teridentifikasi, kemudian menciptakan rencana untuk risiko tersebut. Berikut merupakan gambaran dari plan risk response. Input. Yang pertama, risk management plan adalah dokumen yang disiapkan seorang manajer proyek untuk menganalisis risiko sebelumnya. Yang kedua, risk register adalah repositori untuk informasi risiko yang mencakup pengumpulan data dan mengerti tentang risiko dari waktu ke waktu. Tools dan teknik. Yang pertama, strategi for negative risk or threat. Yang pertama ada avoid, mitigate, transfer, dan accept. Yang kedua ada strategi for positive risk or opportunities. Yang pertama ada enhance, exploit, share, dan accept. Yang ketiga ada contingent response strategis. Ini berlaku sama untuk risiko dan peluang. Output.
1. Project Management Plan Update. Elemen Project Management Plan yang dapat diperbarui sebagai hasil dari melaksanakan proses ini termasuk, tapi tidak terbatas pada, Schedule Management Plan, Cost Management Plan, dan Quality Management Plan. Yang kedua, Project Document Update. Dalam proses tanggapan risiko, beberapa dokumen proyek diperbarui sesuai kebutuhan. Yang keenam, Control Risk. Risiko pengendalian adalah proses penerapan rencana, tanggap risiko, pelacakan risiko yang teridentifikasi, monitoring residu risiko, mengidentifikasi risiko baru, dan mengevaluasi efektivitas proses risiko di seluruh proyek. Berikut merupakan gambaran dari kontrol risk. Input Work Performance Data. Data kinerja pekerja yang berhubungan dengan berbagai hasil kinerja mungkin berdampak oleh risiko, namun tidak terbatas pada: pertama, status deliverable, yang kedua, daftar rencana, dan ketiga, biaya yang terjadi. Yang kedua, Work Performance Report. Laporan kinerja kerja mengambil informasi dari pengukuran kinerja dan menganalisanya untuk memberikan pekerjaan proyek informasi kinerja termasuk analisis varians, nilai data yang diperoleh, dan memperkirakan data. Data ini dapat berdampak dalam mengendalikan risiko kinerja terkait. Tools dan teknik. Yang pertama, risk assessment. Mengakibatkan identifikasi risiko baru, penilaian ulang risiko saat ini, dan penutupan risiko yang sudah ketinggalan zaman. Assessment risiko proyek harus secara teratur dijadwalkan. Yang kedua, risk audit. Audit risiko memeriksa dan mendokumentasikan efektivitas tanggapan risiko dalam menghadapi risiko yang teridentifikasi dan mencari akar penyebab risiko. Yang ketiga, variance and trends analysis. Banyak proses kontrol menggunakan analisis variance untuk membandingkan hasil yang direncanakan dengan hasil yang sebenarnya. Output. Yang pertama, Work Performance Information, yaitu informasi kinerja kerja sebagai kontrol risk output, menyediakan mekanisme untuk berkomunikasi dan dukungan pengambilan keputusan proyek. Yang kedua, Change Request, yaitu menerapkan rencana kontingensi atau workaround, pemecahan atau solusi sementara, kadang-kadang menyebabkan perubahan permintaan. Yang ketiga, Project Management Plan Update. Jika permintaan perubahan disetujui, ini memiliki efek pada proses manajemen risiko. Komponen yang sesuai dengan dokumen rencana manajemen proyek yang direvisi dan diterbitkan kembali untuk mencerminkan perubahan yang disetujui. Yang keempat, Project Document Update. Dokumen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari proses pengendalian risiko. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.